Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari speaker VIO SP3BT. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. Speaker ini dikirimin langsung oleh VIO-nya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Untuk unboxingnya kalian bisa cek di artikel Headfi aja. Linknya saya taruh seperti biasa di deskripsi. Kita langsung masuk ke build quality-nya. Untuk bodinya sendiri dia dari metal, solid banget dan berasa well put together. Di depannya tuh kalian bisa lihat ada carbon woofer dan juga silk tweeternya. Untuk di bagian belakang unit kanannya, kalian bisa lihat input-output dari SP3BT-nya, ada bass control dan juga volume control. Paling untuk di build quality-nya saya mau komplain, dia sayang banget nggak ada input TRS balance untuk ke audio interface kayak gini. Itu aja. Sedangkan di aplikasi VIO-nya, kalian bisa setting RGB indicator, power saving mode, Bluetooth codec, input source, EQ, dan cek firmware beserta manualnya. Gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke bagian sound sekaligus komparasinya. Tapi untuk bagian soundnya disclaimer dulu. Speaker ini dites di kamar yang tanpa ada acoustic treatment sama sekali. Untuk gambaran besar soundnya dia netral. Kita bahas bassnya dulu. SP3BT itu punya bass frekuensi yang startnya dari 65 Hz. Dia ada sedikit loss di bagian sub bassnya. Tapi untuk bagian mid bassnya, dia bagus banget. Dia full punchy, berbody, sangat berasa impact-nya. Dia gebuk. Tapi ya itu, ada minus di area sub bassnya. Kalau mid range-nya gimana? Mid range-nya dia tuh berasa bagian lower mid-nya agak scoop out ya. Tapi ini berasanya tuh jadi kayak ngebantu efek kayak lebih luas ke suaranya karena nggak di-push ke depan suaranya. Sedangkan untuk upper mid-nya dia suaranya tuh oke banget. Mirip banget kayak studio monitor Yamaha HS5. Saya ada Yamaha HS5 juga. Vokal dan timbernya berasa bener di kuping saya. Untuk treble-nya dia ada sedikit boost, dikit aja nggak banyak. Tapi dalam konteksnya kalau misalkan di-compare-nya ke Yamaha HS8, saya ada juga HS8. Itu HS8 sebagai referensi saya kalau di-compare ke SP3BT, treble-nya di SP3BT lebih ngecering, lebih airy. Sedangkan di HS8 berasa dead neutral atau flat. Efeknya di SP3BT ini persepsi detailnya kayak lebih oke ya, karena lebih cering-cering juga. Berasa kayak layer treble-nya lebih banyak. Kalau sebagai konteks SP3BT speaker 3,5 inch di-compare ke sesama 3,5 inch. Macam Yamaha HS3, saya juga ada Yamaha HS3. Atau Presonus Eris 3.5. Ya, saya juga ada Presonus Eris 3.5. Tapi ya, untuk kedua harga speaker tersebut kayak HS3 dan Eris 3.5 dia memang jauh lebih murah. Tapi sebagai konteksnya kita compare size-nya aja, bukan compare harganya. Di size-nya yang sama-sama 3.5, malah SP3BT tetap lebih kecil bodinya. Suaranya SP3BT itu jauh extend lebih deep. Dan juga lebih jauh banget deh, pokoknya resolvingnya jauh banget di SP3BT. Dia lebih oke dibandingkan kayak Yamaha HS3 dan Presonus Eris 3.5. Kalau misalkan di-compare-nya ke yang harganya mirip atau ke Yamaha HS5. Tonality-wise, Yamaha HS5 punya sub bass yang lebih deep, lebih lengkap bassnya. Untuk mid-range dan treble-nya dia lebih netral di HS5, tapi size-nya jauh lebih besar di HS5. Ini jujur saya kaget, nggak nyangka SP3BT ini size-nya kecil banget kalau menurut saya ya. Karena saya punya HS3 dan juga Eris 3.5 tuh dia lumayan gede. Di SP3BT ini kecil banget, kalau kata saya kecil ini. Dia tuh suaranya yang size sekecil ini bisa nyaingin speaker kayak Yamaha HS5 yang jauh lebih besar size-nya. Ini nggak tahu VIO gimana caranya, tapi saya suka. Ini oke banget. Malah saya jadi penasaran juga sama upcoming speakernya di SP5 itu gimana. Apakah bisa setara HS8 kah? Ya doain aja semoga dikirimin sampelnya sama pihak VIO. Amin. Kita masuk ke technicality-nya. Stage-nya dulu. Stage-nya sebenarnya bergantung banget dari placement speaker dan ruangan kalian. Kalau misalkan kalian taruh di atas meja sebagai contohnya kayak gini, saya saranin pakai base-nya yang 7 derajat angle supaya suaranya lebih ngarah ke telinga kalian.
Kalau di tabletop stage-nya lumayan bagus, lumayan luas, nggak yang paling megah dari speaker harganya, tapi masih bagus. Untuk stage layering-nya sendiri lebih bagus kalau misalkan kalian pakai studio monitor stand. Karena lebih ngarah langsung ya ke kuping kalian, jadi lebih dapet layering-nya. Untuk imaging-nya sendiri dia hampir holografis, bagus banget. Cuman kurang gara-gara di area subbass-nya. Dia agak roll off, jadi kayak ada yang kurang convincing, kurang meyakinkan kalau untuk saya pribadi. Untuk separasi dan positioning-nya juga dia very good. Saya bisa misahin dan cari posisi suatu suara dengan mudah. Saya nggak ada komplain apapun. Untuk detail retrieval-nya dia very good. Semua frekuensi dari bass, mid, treble dia bagus. Punch di atas size-nya jauh banget. Ini comparable ke speaker macam studio monitor HS5 yang size-nya jauh lebih besar. Dan malah di-compare ke HS5 sendiri, treble-nya SP3BT jauh lebih resolving. Konklusinya jadi gimana? Apakah worth it? Atau oke kah speaker VIO SP3BT ini? Jawabannya yes banget. Apalagi kalau kalian yang terbatas dengan size dari sebuah speaker. Ini speaker size-nya kecil, tapi suaranya bisa nyaingin yang size-nya jauh di atasnya. Paling kalau misalkan saya mau komplain atau nitpicking dari SP3BT ini, dia sayang nggak ada balance TRS input untuk saya colokin ke audio interface saya. Dan juga sayang parametric EQ-nya cuma work di Bluetooth mode aja, sisanya semuanya positif. Dah, paling itu aja dari saya. Terima kasih udah mampir ke video ini. Apabila berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye.